Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun masih hujan, tapi tetap semangat, ge. Yang saya hormati Bapak Fuad Zarqawi, beda, ge. Kalau saya Fuad Abdul Razak, sedangkan moderatornya Fuad Zarqawi. Tidak ketinggalan pula kelas 8 MTS NU TBS Kudus yang saya banggakan. Langsung saja, kemarin itu tentang materinya ialah zakat mal, dan sudah sampai zakat pertanian kemarin. Ini saya lanjutkan kembali zakat perdagangan. Sebelum saya lanjutkan, kemarin masih ingat nisab dari zakat itu sendiri ialah zakat mal jika dihitung 815 gram emas. Itu menurut buku ini, ge. Kalau menurut Imam Syafi'i yaitu kemarin 77,57 gram. Nih, kali ini nanti saya akan terangkan tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara 85 gram emas. Atau tadi yang sudah saya sebutkan 77,57 gram. Kalau masalah zakat itu gak usah hitung-hitungan lah. Luwih-luwih nggih di zakati. Derek sing luwih sithik mawon. Misal 77,57 gram dikalikan 1 juta, karena nilai harga emas sekarang itu udah 1 jutaan, nggih. Kalau sudah punya harta 77 nggih dipun zakati. Sedangkan waktunya itu adalah tiap tahun. Zakatnya 2,5%. Sedangkan nanti kalau ada hitung-hitungannya sendiri, nggih. Zakat perdagangan ini ada industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket dan sebagainya, nggih. Dibuka juga bukunya LKS fikih kelas 8. Dan jangan lupa nanti itu ada lembar soal juga dikerjakan. Ojo ngenteni dikongkon bentuk nilai, tapi kalau bisa dikerjakan sendiri. Ini ada contoh kasus. Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal, yaitu tutup tahun, dengan keadaan SPB. 1. Belum terjual 5 set, 20 juta jika diuangkan. Uang tunainya 85 juta dan piutangnya 2 juta. Jumlah 107 juta. Utang dan pajak 7 juta. Besar zakatnya 2,5% dikali 100 juta. Berapa? 2 juta 500 zakatnya. Sedangkan yang berhak menerima zakat kemarin sudah saya jelaskan. Ada 8, nggih. Ini ada contoh soal lagi. Sudah wajib zakatkah seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu? Pada akhir tahun tutup buku terdapat laporan keuangan. Yang pertama ini, ayam broiler 5.600 ekor seharga 15 juta. 2. Uang kas atau bank setelah pajak 10 juta. Stok pakan dan obat-obatan 2 juta. Piutangi dapat tertagih 4 juta. Jumlahnya 31 juta. Nah, di sini apakah sudah wajib zakat? Jika disetarakan nilai emasnya tadi 70
7 juta atau 85 juta. Udah wajib tak dereng nggih. Saldonya 26 juta. Tes zakat perdagangan lagi. Langsung saja. Toha pedagang ayam sukses, penghasilannya 850 juta per tahun. Honor karyawan 50 juta, pemeliharaan pelatihan 250 juta. Administrasi 2.500.000. Dan ini bisa dilihat sendiri nggih. Itu nanti dihitung dapat berapa jumlahnya, nanti dikalikan 2,5%. Jadi zakatnya 7.206.250. Selanjutnya lagi zakat rikas. Zakat rikas itu penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Nah, kalau bisa diartikan itu harta karun yang sudah lama di dalam tanah mungkin bisa jadi. Kalau nisabnya sendiri tidak ada. Waktunya tidak ditemukan. Waktu ketika ditemukan ketika dapat barang temuan atau harta karun, ketika itu tidak ada nisabnya dan bisa dizakati. Zakatnya berapa? 20% jika emas atau perak. Kalau 2,5% jika bukan emas atau perak. Sudah bisa dihituin nggih. Lanjut lagi. Rikas berbeda dengan lukotoh. Lukotoh niku napa? Lukotoh niku barang temuan yang masih bisa ada orangnya. Atau enggak kalau bisa itu yang masih mempunyai orang lain. Beda dengan rikas. Ada tes lagi. Seorang penggali sumur menemukan arca dari emas berat 80 kg. Hitunglah berapa kilokah dia harus zakat. Berarti jika di 80 kilo dikali 20%. Niku mangke dapat ketemu 16 kg zakatnya. Seseorang menemukan pedang zaman dulu yang berharga, ia berikan kepada pemerintah untuk dimuseumkan. Ini baterainya low ini. Ia berikan kepada pemerintah untuk dimuseumkan, lalu pemerintah memberikannya hadiah berupa uang sebesar 50 juta. Hitunglah berapa dia harus zakat. Lah ini coba siswa kelas 8 dihitung dapat berapa gitu. 50 juta jika dikalikan tadi zakatnya 20% dapat berapa nih? Coba alat tulisnya sama bukunya itu. Dapat berapa? Dapat 1.250.000. Sangger dihitung nggih. Mesti saged wonten pelajaran matematika kok. Selanjutnya zakat profesi. Ini ada perbedaan pendapat. Zakat profesi yang pertama wajib, yaitu dari Syekh Yusuf Qardawi, itu mewajibkan zakat apabila sudah mencapai nisab. Orang kaya wajib zakat, sedangkan dari Wahbah Zuhaili ini tidak diwajibkan zakat karena tidak ada nas di dalam Al-Quran. Zakat profesi, gaji profesi ini nopo. Misal dapat gaji kotor langsung dibayar bisa, bersih sisa kebutuhan pokok. Itu ketika jika dihitung-hitung selama 1 tahun kok mencapai nisab,
diwajibkan zakat. Nisabnya setara 1481 kg gabah. Waktunya boleh waktu menerima gaji atau sisa kebutuhan pokok. Boleh nanti langsung bayar, boleh ketika mendapatkan gaji, kalau enggak dihitung secara bertahun. Zakatnya 2,5%. Contoh kasus. Ben paham niku wonten contohnya juga. Misalnya Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Semarang. Memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih per bulan 7.500.000. Nah, ini ada keterangannya, bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih 3.500.000 per bulan, maka kelebihan dari penghasilan yaitu 7.500.000 dikurangi 3.500.000. Dapat berapa? 4 juta rupiah per bulan. Apabila saldo rata-rata per bulan 4 juta, maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun adalah 48 juta. Dek wau nisobe pinten? 77,57 atau 77 juta. Wajib zakat kah? Nek semeten iki dereng diwajibkan zakat. Dengan demikian Akbar berpenghasilan ini, karena ini contoh yang lama, nanti dirubah sendiri angka-angkanya nggih. Jika sudah mencapai nilai 77 juta lebih, ya wajib zakat. Nah, ini kebanyakan contoh. Ancaman bagi penolak membayar zakat. Yang pertama, harta bendanya akan merubah menjadi azab di akhirat kelak. Ini di Al-Quran juga sudah diterangkan. Yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Kok iso ke? Karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya mustahik itu enggak gini. Bahwasanya orang yang lebih atau kelebihan atau orang kaya yang mempunyai harta lebih, itu juga ada hartanya orang-orang miskin atau mustahik atau orang yang bisa mendapatkan zakat. Yang ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya kemarau panjang yang membuat keberkahan harta dan kemaslahan hidup akan hilang atau berkurang dengan sebab enggan berzakat. Jadi kalau barokah itu adalah hidupnya nentek, ono kabigorone. Yang kelima, Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Zaman dek niku nek wong rak gelem zakat ya diperangi Abu Bakar Siddiq. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk berzakat. Yang ketujuh, Korun pernah diazab karena enggan berzakat. Tadi ya, zakat rikas ya, karena dia mendapatkan harta karun, sehingga dia disebut dengan Korun. Ada pahala besar bagi pembayar zakat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini sakit disimak di LKSC. Tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu atau Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu
Dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Ada hikmahnya, nggih. Hikmahnya menjaga harta, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, dan mensucikan jiwa. Jadi ono hikmah yang gak angger. Saya lanjutkan sedikit gini. Ini bab lain, bab 3. Tadi itu masih bab 2. Sedikit mawon. Bab 3 itu menerangkan tentang ibadah puasa. Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau shaum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari shoma yasumu shauman wa syiyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan rukun-rukun tertentu. Jadi puasa itu dimulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Ada firmannya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lanjutkan lagi, ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya. Kadang nek mbah kan pikun niku saged boten diwajibake poso. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita. Kadang nek ngarani wonten keringanan kagem wadon. Padahal nggih tetap disauri mangkene boten bulan Ramadan malih. Yang keenam, menetap atau mukim. Lanjut lagi, syarat sah puasa. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, Islam, mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Nek ngarani dolor ya, sama dolor. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Misal posone pas hari tasrek juga oleh haram. Lah sampun nggih. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari kelas 8, bisa saged ditanyake. Ya, terima kasih kepada Bapak Fuad. Sama-sama Fuad ya. Ini kalian jika ada yang bertanya, Assalamualaikum dari Isbatul Haq 8N. Zakat profesi apa itu? Tadi kan sudah saya terangkan nggih, profesi itu berbagai macam. Misalnya PNS nggih, guru dan sebagainya. Jika dia mencapai dengan nisab, ya diwajibkan zakat hartane nggih. Terus ada lagi napa boten nggih? Sampun. Nggih. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.